Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa 'alaiha bil ilmi wa man aradal akhirata fa 'alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaiha bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabi habibil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin peserta siswa-siswi MPLS masa pandemi COVID-19 yang Bapak cintai. Namun terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Anggum Gumlar SPD, para pentor, para mentor sekalian, juga yang saya hormati anak-anakku sekalian peserta MPLS COVID yang insya Allah kita pada pagi hari ini menjelang siang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian segala macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan panjang umur, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Shalawat teriring salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Bapak Dwi Sanusi, dan di sini sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini dalam acara MPLS pandemi, saya mendapatkan tugas dari panitia MPLS untuk menyampaikan materi yang berjudul membiasakan untuk beribadah. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ibadah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Salah satu contohnya adalah melaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah, melaksanakan atau menunaikan ibadah haji jika mampu. Kemudian yang kedua, ibadah ghair mahdoh. Ini ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia, ya. Contohnya, kita sering berinteraksi, bersosialisasi dengan manusia, seperti dalam hal berjual beli, bermasyarakat, bergotong royong, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan judul membiasakan untuk beribadah, tadi sudah disampaikan bahwa
manusia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah dan menyembahnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an tadi sudah saya sampaikan, di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas manusia adalah untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperintahkan oleh Allah bukan hanya kepada manusia saja, bahkan kepada bangsa jin. Manusia yang taat kepada Allah disebut manusia yang beriman, dan manusia yang tidak taat disebut manusia yang kufur. Begitu juga sama bangsa jin yang beriman dan taat kepada Allah disebut jin Islam, jin yang beriman. Ada juga bangsa jin yang kufur, ingkar kepada Allah, itulah disebut dengan setan, iblis, dan lain sebagainya. Lalu apa kaitannya, korelasinya membiasakan ibadah ini terhadap siswa-siswi? Ibadah mahdhah ini sangat erat kaitannya, pembiasaan ibadah ini kepada kita sebagai manusia yang beriman, terutama kepada siswa-siswi. Salah satu contoh ibadah mahdhah adalah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Orang yang beriman atau hamba yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah, maka apabila dia meninggalkan kewajiban tersebut, dia akan merasa berdosa kalau yang wajib, dan merasa merugi ketika meninggalkan yang sunnah. Lalu apa manfaatnya dari ibadah itu untuk kehidupan ya diantaranya kalian ini sebagai siswa-siswi? Yang pertama, orang yang sering melaksanakan atau sudah melaksanakan sholat 5 waktu, yang pertama di dalam kehidupannya sholat itu membentuk karakter yang jujur. Jujur dalam hal apa? Jadi pada saat kita melaksanakan sholat, dilihat orang maupun tidak dilihat orang, kita akan tetap jujur. Melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, dilihat guru oleh tidak dilihat guru pun, kita tetap melaksanakan sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, ini cerminan adalah kita melaksanakan bahwa karakter sholat itu mencerminkan manusia, seorang hamba itu berlaku jujur terhadap diri sendiri, juga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ibadah sholat ini bisa membuat karakter menjadi disiplin. Sholat membentuk karakter menjadi disiplin. Pada saat waktu sholat ibadah itu sudah masuk dan mereka dikhawatirkan tertinggal untuk melaksanakan berjamaah, maka cepat-cepat untuk menyegerakan meninggalkan aktivitas yang lainnya. Jadi kalau sudah dilaksanakan sholat kewajiban yang 5 waktu, disiplin, mendisiplinkan diri, sholat tepat waktu, kemudian melaksanakannya dengan cara berjamaah, kalau itu ditinggalkan, mereka atau orang-orang tersebut akan merasa merugi. Nah, inilah orang-orang yang sudah tertanam, sudah mendisiplinkan dirinya untuk melaksanakan ibadah, nanti di dalam kehidupannya bisa mewarnai di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, pembiasaan ibadah juga akan membentuk karakter bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada prinsipnya ketika Allah memerintahkan sholat, itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi untuk Allah, manusia ketika diperintahkan untuk beribadah, mereka melaksanakan atau tidak melaksanakan, itu tidak ada kerugian untuk Allah. Seandainya manusia di alam dunia ini semuanya melaksanakan ibadah semuanya, beriman semuanya, juga tidak akan menaikkan derajat Tuhan sebagai Allah.
atau tidak menaikkan rating Allah itu sebagai Tuhan, atau sebaliknya seluruh manusia di alam dunia, di kolong ini semuanya kufur, tidak beriman, juga tidak pengaruh terhadap kekuasaan Allah, dan Allah tidak akan berhenti menjadi Tuhan. Jadi oleh karenanya manusia melaksanakan ibadah ataupun tidak ibadah itu nanti akan kembali kepada dirinya masing-masing. Nah, karakter-karakter pelaksanaan ibadah, terutama ibadah sholat ini nanti bisa akan mewarnai di dalam kehidupan hamba atau makhluk itu sendiri, dan mereka akan merasa berdosa apabila tidak melaksanakan ibadah yang wajib, dan merasa rugi apabila tidak melaksanakan ibadah yang sunnah-sunnah lainnya. Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, dengan kita membiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendisiplinkan, sehingga nanti di dalam kehidupan ini, baik di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, tetap nanti kita akan berprinsip, kita akan melaksanakan kejujuran, kedisiplinan, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada manusia, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan manusia akan kembali kepada dirinya sendiri, dan nanti akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ada sebuah peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, kalau memang kita sudah membiasakan di dalam beribadah, mendisiplinkan ibadah, nanti kita akan terbiasa di dalam aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi yang singkat ini, yang berjudul pembiasaan di dalam beribadah, nanti bisa kita laksanakan secara kontinu, secara kebiasaan, dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi singkat dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus buat Bapak dan umumnya buat kalian semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.